Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Ersi pada video pembelajaran ini. Hari ini kita akan melanjutkan belajar matematika materi perkalian pecahan. Baik, langsung saja disimak materinya ya. Materi perkalian pecahan terbagi menjadi 3. Yang pertama, perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang kedua, perkalian pecahan desimal. Dan yang ketiga, perkalian berbagai bentuk pecahan. Materi yang pertama, perkalian pecahan biasa dan pecahan campuran. Pada perkalian pecahan biasa, hasilnya dapat diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Jadi, perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa dapat dituliskan sebagai berikut. A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Untuk perkalian pecahan campuran, ubahlah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Setelah itu, kalikan seperti pada pecahan biasa. Tuliskan hasil perkalian dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Perhatikan contohnya berikut ini. Yang kedua, perkalian pecahan desimal. Perkalian desimal juga dapat dikerjakan dengan cara mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Selain itu, hasil perkalian pecahan desimal juga dapat ditentukan dengan cara bersusun ke bawah seperti pada bilangan cacah. Sekarang, perhatikan contoh pertama. 1,2 dikali 0,5 sama dengan titik-titik.
Penyelesaiannya dengan cara kita ubah pecahan desimal tersebut menjadi pecahan biasa. Ingat kembali cara mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Jika terdapat satu angka di belakang koma, ubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10. Nah, pada contoh 1, terdapat satu angka di belakang koma. Jadi, kita ubah menjadi pecahan biasa dengan penyebutnya adalah 10. Jika terdapat dua angka di belakang koma, ubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 100 dan seterusnya. Nah, mari kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 12 dikali 5 sama dengan 60, per 10 dikali 10 sama dengan 100. Kemudian kita ubah kembali ke dalam bentuk pecahan desimal. 60 dibagi 100 sama dengan 0,6. Jadi 1,2 dikali 0,5 sama dengan 0,6. Sekarang kita lihat contoh kedua. 0,45 dikali 3,5 sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya dengan cara bersusun ke bawah seperti pada perkalian biasa. 0,45 terdapat dua angka di belakang koma. 3,5 terdapat satu angka di belakang koma. Perhatikan penulisannya, tanda koma disejajarkan dengan tanda koma. Kemudian dikalikan. 5 dikali 5 sama dengan 25, 5-nya kita tulis, 2-nya kita simpan. 5 dikali 4 sama dengan 20, ditambah 2 yang kita simpan tadi sama dengan 22. 2-nya kita tulis, 2-nya lagi kita simpan. 5 dikali 0 sama dengan 0, ditambah 2 sama dengan 2. Jadi 5 dikali 0,45 sama dengan 225. Tanda komanya tidak perlu kita tuliskan dulu. Begitu juga dengan 3 dikali 0,45 sama dengan 135. Tanda komanya tidak usah ditulis. Kemudian jumlahkan. 5 tambah 0 sama dengan 5. 2 tambah 5 sama dengan 7. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Nah, sekarang baru kita akan menuliskan tanda koma di hasilnya. Perhatikan bahwa banyak angka di belakang koma pada hasil perkalian pecahan desimal sama dengan jumlah banyaknya angka di belakang koma pada bilangan-bilangan yang dikalikan. Jadi 0,45 dikali 3,5 masing-masing memiliki dua angka di belakang koma dan satu angka di belakang koma. Maka banyak angka di belakang koma pada hasil perkalian kita adalah 3 angka di belakang koma. Jadi 0,45 dikali 3,5 sama dengan 1,575. Yang ketiga, perkalian berbagai bentuk pecahan. Hal pertama yang harus dilakukan untuk menghitung perkalian berbagai bentuk pecahan adalah mengubah pecahan tersebut menjadi bentuk yang sama terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut. 2/1/2 dikali 0,5 sama dengan titik-titik. Penyelesaian, cara yang pertama, kita ubah kedua pecahan menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Caranya,
2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian 4 ditambah 1 sama dengan 5, maka didapat 5/2. Kemudian pecahan desimal diubah menjadi pecahan biasa. Ingat, jika terdapat satu angka di belakang koma, maka kita ubah menjadi pecahan biasa dengan penyebut 10. Jadi 5/10. Nah, 5/10 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, kalau bentuknya sudah sama, /tinggal kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 dikali 1 sama dengan 5, per 2 dikali 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya sama dengan 5/4. Karena penyebutnya lebih kecil dari pembilang, maka bisa kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1/4. Cara lain yaitu dengan mengubahnya menjadi pecahan desimal. 1/2 akan kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Perhatikan caranya. Kita pisahkan antara bilangan bulat dengan pecahan biasanya menjadi 2 ditambah 1/2 sama dengan 2 ditambah 1/2 itu 1 dibagi 2 sama dengan 0,5. Jadi 2 ditambah 0,5 sama dengan 2,5. Sehingga bisa kita selesaikan dengan cara bersusun ke bawah seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, caranya sama ya. Jadi 1/2 dikali 0,5 sama dengan 1,25. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi yang bisa Ibu Ersi jelaskan. Apakah kalian sudah paham mengenai perkalian pecahan? Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi perkalian pecahan, coba kalian kerjakan latihan 4, halaman 14 di buku pendamping ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya.